Jadi yang saya maksud kontroversial itu Pak Kiai ini dia melawan arus adat, arus budaya. Kalau ustadz biasa yang biasa itu kan pakai kopiah hitam, kopiah koko. Kalau dia kan lebih menonjolkan masalah belakang itu kan. Tapi sekali-sekali juga ada ulama-ulama bisa ada juga. Tapi yang lebih ditonjolkan budaya-budaya Jawanya. Ya. Ini yang membuat kadang-kadang ya apa sih gitu kan. Karena nggak paham. Tapi begitu saya lihat itu nggak apa-apa, kecil teman. Karena ini apa sudut pandang aja, beda sudut pandang aja. Yang penting kan eksistensi. Apa yang diajarin tuh? Dia mau mengadopsi dari Wali Songo. Monggo orang Wali Songo aja ulama. Tapi kan orang-orang kadang mengadopsi dari Habib ini, Habib itu, silakan monggo. Kalau Pak Kiai dari Sunan Muria atau dari mana silakan. Orang punya masing-masing punya apa referensi kan. Jadi bagi saya itu hal-hal yang tingkat TK lah, yang tidak punya wawasan. Jadi istilahnya kayak kembali lagi bahwa orang-orang kayak Pak Kiai ini ya perlu dirawat. Memang begini keadaannya. Setiap orang punya karakter masing-masing, Mas. Dia nggak bisa buat mutu harus jadi kayak Abu Umar, kayak begitu kan. Emang begini orang punya apa? Punya karakteristik sendiri. Style masing-masing. Unik. Iya, style. Lah saya begini, Mas begitu. Iya. Saya pengen jadi diri saya sendiri. Bak, prinsip saya dakwah itu di mana aja. Iya, sepakat itu, Pak. Sambil apa pegang sepatu bola saya nggak karena dan saya nggak harus didakwain oleh ustadz ketika dia masuk ke saya. Sebagai saya contoh nih guys, teman saya main bola, teman main bola agamanya kan minim, teman-teman saya main bola kan agamanya pas-pasan lah, tapi ketika dia nasihatin saya dia lebih dari ulama karena momennya tepat. Lama nih ketemu lama nih, buat jumpa kemana aja mana baru kelihatan. Ya asalnya sibuk. Nanti di mana kalian? Di sini gitu kan. Biasa basa-basi. Sampai suatu kondisi di mana dia nanya, "Di mana, Pak? Umur berapa?" Ya udah 92 mau 70. Antum sama. Cuma dia kasih statement saya. Karena gini, Mar. Kita udah miskin di dunia, jangan sampai miskin di akhirat. Masuk saya tuh. Udah sederhana tuh. Omongan gitu. Kita udah miskin, nggak punya apa-apa nih. Jangan sampai nanti di akhirat miskin juga. Tak aja. Cuman saya tuh nggak bilang begitu sampai naik motor saya pikirin terus. Masya Allah. Itu kan artinya dakwah non formal kan istilahnya. Dia bukan seorang ustadz ya, teman biasa. Tapi tiba-tiba Allah gerakin. Langsung mengenal. Tuhan gerakin hati dia. Dakwah itu sinar marah. Jangan lalai gitu istilahnya. Jangan mikirin dunia mulu. Itu yang momen-momen karena gitu. Kadang-kadang saya ngambil ilmu ya dari nggak gasing aja, Mas. Dari hal-hal yang seperti apa ya yang bikin saya menangis. Kenal nggak ibu-ibu yang tukang ngasih uduk situ, Tat? Iya, tahu. Ngasih orang tua itu? Iya. Saya beli sarapan, Mas. Iya. Buahnya beli nasi uduk. Berapa, Neng? Bagi Neng. 2 bungkusnya. Dia Neng, dia aplikasi dia. Setiap sebungkus dikasih apa gorengan dibungkus 1. Saya beli 2-nya. Begitu dibungkus, diambil lagi 2 gorengan untuk pisang goreng. Tambahnya nih Neng ya. Ya pulang tuh. Besok saya beli lagi, tambahin lagi. Neng tambahnya. Sedikit. Apa untungnya sih, Nek? Bisa menurut saya nih, apa untungnya apa? Saya kira yang dikasih itu saya doang, tapi ada lagi orang apa nih? Neng tambahnya 1 ya Neng. Beli 8.000 plus bawa ya nasi uduk sama gorengan. Tambah lagi piring goreng 1. Besok saya tanya lagi, saya mau nanya nih ya. Nanya apa Neng gitu. Setiap orang beli ditambahin buat apa? Itu terenyuh saya. Apa dia? Itu buat sedekah minyak Neng. Sedekahnya biar mati emak
biar matinya tuh gampang. Merinding saya. Iya. Bener. Biar nanti ya matinya gampang. Masuk. Saya cerita gini saya. Itu kan bukan ustaz aja dia. Ya. Tiba-tiba Allah ngasih nasihat gitu. Betul. Itu kira-kira. Ini ada momen-momen yang dimana nggak selalu formal. Ya kadang-kadang formal di masjid begini formal, kadang-kadang sambil jalan. Kenapa? Pada dasarnya nggak ada yang kebetulan, Mas. Di dunia tuh nggak ada yang kebetulan. Siapa yang betul? Semuanya settingan Allah. Ketemu di sini, saya digerakin hati saya sama Allah. Datang lu ke Ustaz Warto. Mas juga kan? Iya. Kalau Dia sehat. kalau itu sepakat. Saya pernah dengar di ayat itu ada. Nggak ada yang kebetulan. Bahkan daun yang jatuh ya itu sepakat. Quran tuh ada. Iya. Cari Quran. Ada. Saya bilang sama teman saya, waktu saya zikir, kita alhamdulillah zikir halaqah ini di sini. Saya kasih tahu ya, saya ingatkan, ini bukan kebetulan. Ini Allah sudah setting ribuan tahun sebelum antum ada. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Iya. Di takdir antum. Di takdir kita di zaman azali itu. Nama antum sudah ada di sana sebagai penjaga-penjaga agama. Penolong-penolong agama lu di akhir zaman. Dengan segala PSI-nya. Dengan segala kemampuan. Jadi antum profesi ojek, Grab, saya bola, antum ustaz ketemu dalam satu majelis zikir muji Allah. Emangnya kebetulan kagak? Menurut kita kebetulan enggak. Itu settingan dari ribuan tahun lalu sebelum kita ada. Bahkan sebelum ada alam raya saya bilang, enggak ada. Kalau salah disalahin Tat. Dia nggak nolak, bener nolak. Nah, hidayah yang antum dapat hari ini kunci. Jangan sampai terbang. Karena nggak mustahil bagi Allah, gampang antum sekarang beriman masuk kafir. Iya. Siapa yang bisa garansi iman antum sekarang? Gak ada. Makanya syukuri ketika antum sekarang beriman masih hidayah. Apa ayatnya? La sakartum la azidannakum wa la in kafartum. Bener gak? Kalau kamu bersyukur atas hidayah itu, Allah tambah hidayah itu. Tapi kalau nggak kamu syukuri, cuma gini-gini doang. Zaman sekarang kalau hidayah itu nggak dikunci, selesai terpas. Tidak sedikit orang beriman jadi ketua EPI, murtad di Jawa. Ada ya? Ketua EPI, murtad. Malah nyalain tuh. Siapa yang jamin zaman orang? Makanya hidayah antum kasih syukuri. Mohon maaf, begitu guys. Siap. Tanggapan? Silakan. Pak Tarso nih barangkali ada mungkin. Tanggapan silakan. Mau nambahin aja ke Ustaz. Apa aja. Kalau intinya saya sepakat apa yang diutarakan Pak Namar. Kalau ayat dalam Al-Quran saya nggak hafal Pak, tapi informasi arti-artinya saya udah sering mendengar itu. Kayak ibaratnya di dunia ini memang nggak ada kebetulan. Sampai diceritakan itu, tahu ya Pak apa? Nanti Pak Kiai yang mencarikan ayatnya. Sampai daun yang jatuh pun bukan kebetulan. Ya. Itu mohon Pak nanti dicari ayatnya tuh. Ini memang benar yang dikatakan Pak Namar. Bukan kebetulan, ini saya sepakat itu Pak ya. Penjelasannya. Saya tertarik sekali tadi Pak Namar yang teman main bola, ya kan? Teman main bola, ya kan? Sama tukang nasi uduk, keren kan? Keren tuh. Ini buat saya kan input nih, kata Pak Namar ya. Katanya Pak Namar ada sesama pemain bola, tapi bukan ustadz, bukan kiai, tapi ngomongnya sedikit, tapi meresap. Ente udah di dunianya miskin, jangan sampai nanti di akhirat miskin, itu keren ya? Keren. Ya itu. Kemudian itu kan input buat saya. Nah, input ini akan saya jadikan bahan untuk proses pembelajaran buat saya. Akan saya pelajari, udah kamu di dunia miskin, nanti di akhirat jangan sampai kamu miskin, jadi akhirat kudu kaya.
Satu itu. Kemudian coba kita buktikan, ya juga ya. Nah, coba nanti outputnya bagaimana, kita jadikan bahan proses berpikir tuh Pak, supaya nanti saya punya output. Ketika saya sudah alami dan saya merasakan, nanti akan menjadi sesuatu yang akan saya yakini itu. Dan saya jadikan pedoman. Saya di dunia miskin boleh, yang penting di akhirat saya harus kaya. Tapi kan harus ada output. Apa sikap saya supaya saya seperti itu. Nah, sehingga saya terlintas nih Pak. Saya pernah dengar hidup di dunia ini harus zuhud. Zuhud kan Pak. Sering orang mengartikan zuhud itu orang yang benci terhadap dunia. Nah, dengan adanya masukan ini, konsep zuhud membenci terhadap dunia akan saya balik. Justru dengan masukan dari Pak Nahmar, saya mulai sekarang harus mencintai dunia. Allahu Akbar. Mulai sekarang saya harus cinta kepada dunia. Nah, itu dulu awalnya Pak. Ya. Tujuannya apa? Ya, kalau saya cinta sama dunia, saya di dunianya kaya. Daripada di dunia miskin, di akhirat miskin, biarin di dunia kaya. Yang penting di akhirat kaya raya. Nah, ya kan Pak? Ya. Nah itu saya begitu. Jangan sampai dunia miskin. Justru saya mendorong saya supaya saya cinta dunia. Lalu konsep dari saya Pak, bagaimana saya supaya menjadi orang yang cinta sama dunia. Yang namanya cinta Pak, ya ini saya akan merubah konsep nih. Kalau zuhud tadinya membenci dunia, tak balik saya harus cinta sama dunia kalau ingin jadi orang zuhud. Cinta itu satu, tidak mau ditinggalkan. Kita sedang jatuh cinta nih, ditinggalin. Wah nggak enak banget Pak, sakit Pak. Tapi kalau saya cinta dengan sesuatu, saya juga nggak mau ninggalin sesuatu. Saya cinta sama dunia, saya nggak mau ditinggalin dunia kan gitu. Ya. Tapi karena saya cinta sama dunia, saya juga nggak mau ninggalin dunia. Pokoknya dunia mulai sekarang saya bawa, karena saya cinta sama dunia. Ya, supaya nanti di akhirat saya kaya, bawa mati dong dunia. Caranya bawa, saya nggak mau Pak. Nanti saya perjalanan nanti ke akhirat saya terbebani oleh beban bawa gotong-gotong dunia ya Pak. Terus mulai besok atau mulai hari ini, karena ini masukan bagus buat saya akan titipin ke paketin aja lah. Di sini banyak orang ngaji, ya kan? Tak titipin aja dah. Ini ada uang sedikit deh, beliin gorengan apa beliin air lah, titipin buat orang-orang ngaji. Ada banyak ya banyak. Kalau bisa saya punya duit nih, guru ngaji ada berapa nih? Wah, ada 11 orang nih. Kok duit saya banyak? Tak titipin dulu lah lewat paket ngaji. Nih, tambahin lah honornya 100. Kan cuma 1.100.000 Pak. Untuk apa? Paket. Saya nggak mau ditinggalin dunia, jadi saya kesana dunia ke bawah. Tapi udah saya paketin, jadi saya nanti bawanya nggak berat. Itu mungkin Pak output yang harus dilakukan. Untuk saya ya, dengan terserah, dengan punya ini sendiri. Terus hubungannya dengan ibu-ibu tadi tuh, pinter ibu-ibu tadi tuh, pedagang cerdas itu walaupun tukang nasi uduk, nenek ya. Kalau pedagang umumnya cuman cari untung Pak. Saya beli 100, saya jual 110, untung. Udah itu. Tetapi ibu itu enggak mau Pak. Saya jual sebungkus sama gorengan 1, ini saya udah untung. Tapi saya nggak punya nilai sedekah. Tambahin lah gorengan 2, buat apa? Buat gue lagi demen nih, gue jualan nih, gue cinta sama jualan gue nih, makanya gue bawa mati nih gorengan. Nanti gorengan cuma dimakan Pak Nahmar hidup. Ini gorengan gue nih biar gue bawa mati, gue cinta nih. Nah dibawa mati nanti tuh, dipaketin lewat Pak Nahmar. Tadi dipaketin buat Andi yang tadi dipaketin, jadi nggak berat itu Pak, udah dipaketin duluan. Ibu-ibu tadi, nah itu kesimpulan output yang harus itu. Ayo kita cintai dunia. Tapi jangan sampai kita dikuasai dunia. Kuasai dunia, cintai dunia, karena cinta jangan ditinggal. Kalau kita cinta, kalau ditinggal nggak cinta itu. Buat apa dunia dicari capek-capek ditinggal? Bawa mati supaya diakhiratkan untuk dunia.
supaya kita benar-benar cinta sama dunia. Jadi zuhud itu kita sekarang balik konsep zuhud adalah orang yang sangat mencintai dunia gitu. Jadi ayo titipin aja supaya jangan sampai tinggalin dunia. Intinya itu kemudian ini input yang bagus Pak, akan saya pegang teguh. Dan ini akan saya jadikan pedoman dan saya akan lakukan. Apapun pendapat orang, penilaian orang mau kontroversi atau tidak, saya tidak masalah. Karena masukan dari Pak Namar benar, saya akan jalankan. Ada yang ngalang-ngalangin, saya tabrak. Tebas. Hah? Loh, makanya tadi, saya ilmunya tadi Pak. Iya. Pir kopar kapir, Joyo nunggang kreta, monggo sami mampir, tak suguh pitik limo, lengo kileng-kileng bojo songo, meteng bareng. Nah, pir kopar kapir. Orang-orang yang kafir gitu ya kira-kira kalau di bahasa Arabnya, ya ayuhal kafirun. Kita kan nggak berani gitu Pak. Iya. Tapi dengan saya nyanyi gitu, sampean tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Ya. Enggak. Itu gaya dakwah. Wali Songo. Pir kopar kafir, dibilang kafir tapi nggak tersinggung. Karena dianggapnya saya nyanyi. Hei orang-orang yang kafir, Joyo nunggang kereta. Kalau kamu hidupnya pengen jaya, jaya raya, sejahtera, bahagia, adem, ayem, tentrem, nunggang kereta. Naik kereta kamu. Kenapa nggak naik kapal? Kenapa nggak naik bis? Mungkin dulu belum ada bis, tapi kapal sudah ada. Tapi yang dipilih kereta, Pak. Jadi kereta itu sarana transportasi. Sarana transportasi yang akan menyampaikan kemana tujuan yang kita tempuh. Dan kereta itu kendaraan yang gerbongnya banyak, Pak. Jadi bergandeng-gandeng gitu ya. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan. Saya tidak pernah terkecoh dengan apapun, Pak. Kenapa saya teguh pendirian? Saya punya prinsip. Saya tidak pernah kepengen naik gerbong yang bagus. Orang iming-imingin saya nih, Pak. Naik kereta itu aja. Gerbongnya bagus, pakai AC, ada hiburannya, kita bisa nilai TV sendiri, ada pramugari yang melayani kita makan dan ngopi enak. Ya. Boleh, memang bagus sih bagus, tapi suruh ikut naik, ntar dulu saya ya. Nah kok ntar dulu, memang gerbongnya bagus, tapi kalau nggak nyantol sama lokomotif, gimana Pak? Kalau gerbongnya nggak nyantol sama lokomotif, Jalan. nyampe nggak kira-kira? Nyampe. Mandek di stasiun. Nggak, wah biarin gerbongnya jelek. Aduh, apa gerbongnya jelek itu kayak orang nggak apa-apa, tapi saya yakin karena ada cantolan. Nah itu sepur Pak, kereta. Satu itu ya tentang kereta, pelajaran kereta. Yang kedua, kereta itu punya prinsip milih berjalan di atas jalannya sendiri. Kereta itu Pak, enggak, pokoknya gua jalan di jalan gua sendiri. Saya punya 2 rel kok. Ini rel kanan, rel kiri. Ini saya selama di atas ini dan saya tidak pernah kepengen belok ke jalan yang lain. Walaupun saya diiming-imingin ini ada jalan tol yang mulus, bagus, saya tidak pernah kepengen beralih untuk belok lewat jalan itu. Karena saya sudah yakin di jalan ini saya selamat. Dan di jalan ini saya enak bisa pules. Nggak banyak ribet, nggak disetop polisi. Nggak ada polisi yang nyetop. Ya kan? Dan saya tidak ingin mengganggu jalan lain. Silahkan itu jalanmu, walaupun bagus, aku nggak pengen ikut jalanmu. Dan aku juga nggak akan ngalang-ngalangi perjalananmu. Dan saya nggak mau ganggu jalanmu. Tetap aku akan ini jalanku sendiri. Ya, apapun yang terjadi saya tetap di atas relku dan jangan coba-coba menghalangi aku. Tabrak nggak ya? Berani sama ngalangin kereta? Tabrak Pak, nggak bakal ngerem Pak. Ya, karena yakin. Nah itu, Joyo, kalau kamu pengen jaya, selamat, sejahtera, punya prinsip, istiqomah. Ya kan? Itu. Shit. Nah, ngalangin gua tabrak. Saya nggak ganggu kamu jangan coba ngalangin gua nggak ngalangin kamu jangan ngalangin saya, gua tabrak. Oke kan Pak? Terserah kamu dalam kontroversi, kemudian kan dikit lagi kan belum. Kereta dulu. Nah, udah satu itu kereta. Monggo sami mampir. Ayolah kalau naik kereta mampir. Kereta mampirnya jelas Pak.
Di stasiun, nggak mungkin mampir di mall atau di warteg. Stasiun mampirnya. Kalau belum sampai stasiun nggak mampir ya. Yes. Udah 2 ya. Kemudian disuguh ayam 5. Kenapa nggak kambing? Ayam itu binatang yang penuh berkah, Pak. Dagingnya dimakan enak, tulangnya dibuat pipa bisa, dulu dipakai sisir buat serit, bahkan bulunya dipakai buat moceng, tainya aja diorek-orek sama orang. Berkah itu, Pak. Jadi berkah itu bermanfaat. Hiduplah seperti ayam yang memberi manfaat untuk kepentingan orang banyak. Itu. Tapi kok limo? Ya limo kalau kamu sudah ngikutin 2 rel, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu yang 5 dong. Kan itu baru syahadat, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Oke ya? Udah. Lengo kileng-kileng. Tahu lengo, Pak? Belum. Nah, ini tak jelaskan. Takutnya nanti salah paham, nanti cerita-cerita wah ajarannya kejawen nanti gitu. Ya. Lengo itu minyak goreng zaman dulu. Ya, zaman dulu saya kalau kecil kalau mau sekolah ke dapur cari minyak goreng, buat minyakan dijambul, pulangnya siang-siang, begitu kena matahari meleleh, di sini mengkilap, Pak. Nah, itu kileng-kileng namanya. Iya kan? Lengo kileng-kileng, saya cerita zaman dulu, lengo kileng-kileng, mencorong. Nah, umat Nabi Muhammad tandanya nanti pada mahsyar itu tampak wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Nah, ya kan? Al-Badri mencorong. Kenapa? Bojo songo, Pak. Bojo itu pasangan, istri 9. Meteng bareng, Pak. Bukan, istri 9, pasangan 9, bunting bareng. Nah, sekarang di antara rukun Islam yang berpasangan apa, Pak? Di antara rukun Islam yang berpasangan apa? Ada. Yang sepasang. Rukun Islam yang sepasang. Sepasang itu 2. Namanya yang sepasang syahadatain. 2 kalimat syahadat. Sepasang bukan? Pasang. Bunting bareng. Itu dilaksanaan bersamaan di waktu sholat. Bareng dengan sholat, Pak. Makanya setiap sholat baca syahadat nggak? Kapan? Waktu sholat 17 kali ya. Baca apa? Tasahud. Tasahud, atahiyat. Oke. Nah, sekarang ini Pak ngaji begini, Pak. Jadi subuh tahiyat berapa? Berapa rakaat? 2 rakaat. Tahiyatnya 2. sekali dong. Sekali. Tahiyat akhir doang. Syahadatnya berapa? 2. Sekali dong. 2 rakaat sekali. Oh, 2 rakaat. Kan 2 rakaat tahiyatnya cuma sekali. Iya, iya. Asyhadu an la ilaha illallah cuma sekali. Kali. Zuhur 4. 4 rakaat dari 2 saja. 2 tahiyat berarti 2 syahadat. 3 asar 4 berarti 2 lagi 5. Maghrib 3 tahiyatnya berapa? 2 berarti tambah 2 7 tambah isya 4 2 9, Pak. 9 syahadat diucapkan sehari semalam 9 kali. Itu belum termasuk yang sholat sunnah ya. Masa iya kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat 9 kali sehari? Masa nggak bisa merubah jiwamu, nggak bisa melunakkan hatimu? Masih tetap senang dengan yang mungkar, masih senang ngomongin orang, kamu rajin sholat. Ada nggak orang yang rajin sholat masih senang ngomongin orang? Beneran kayak Pak Nahmar datang nasehatin Cu Cawarto, jangan ngomong di belakang, dosa kamu. Kan nggak pantas kalau kiai, ustadz merasa tersaingi sama Cawarto terus ngomongin Cawarto di belakang Cawarto. Masuk kiai tukang gibah, ustadz tukang gibah, pantas nggak? Syahadatmu kemana? Emang nggak merasa disaksikan sama Tuhan? 9 kali loh, Pak, dikontrol. Nah itu makna itu, Pak. Per kopar kafir, apa ini? Per kopar kafir. Sampai nang, orang kafir kan nggak berani. Beraninya kan tadi lain sakatum lazid dan aku, walain kafartum. Wah, cuman gitu doang kan. Tapi berani nggak? Orang kafir. Aku ani, per kopar kafir. Lo nggak marah kan? Jaya nunggang kereta, pengen sejahtera, jaya raya naik kereta. Monggo sambil mampir. Ayo kalau kamu sudah naik kereta, mampirnya kereta itu jelas di stasiun, nggak mungkin ngaco.
monggo sambil mampir, kalau udah mampir di stasiun disuguh ayam 5, diberikan jalan-jalan menuju keberkahan seperti ayam. Caranya 5 ini dipegang teguh, dipahami. Kan kamu udah jadi orang Islam ya harus tahu rukun Islam. Ya kan? Rukun itu kalau ketinggalan salah satu nggak sah itu. Gitu betul. Nah, kalau sudah itu kamu lakukan, nanti lengo kileng-kileng, wajahmu mencorong karena apa? Efek dampak dari air wudhu yang ada di situ. Umat Muhammad tuh, oleh Masyar mencorong tuh. Kenapa? Syahadat 9 kali itu Pak dalam satu hari dilakukan pada saat sholat. Dan pada sholat itu dia syahadat, dia ya sholat, dia ya sedekah dengan tasbihnya, dengan gerakannya, dengan diiringi tasbih, rukuk dengan itu sedekah Pak. Zakat, sedekah itu ya zakat. Jadi di dalam sholat itu udah ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa. Pak, sholat boleh nggak ngerokok? Enggak. Sholat ngerokok boleh nggak? Syariatnya nggak boleh, tapi hakikatnya boleh. Nggak boleh, nggak ada hakikat boleh, nggak ada. Nanti alirannya jadi dianggap sesat. Nggak boleh Nggak sholat. boleh ya. Menurut fikih nggak boleh. Sholat kok ngerokok? Sholat ngobrol boleh nggak? Sholat artinya nggak boleh berarti batal ya Pak? Batal. Nah ini artinya batal. Sholat makan batal nggak? Batal. Minum batal nggak? Batal. Tapi kalau ngobrol gini, ngopi boleh nggak? Boleh, ngopi sih. Nah, ngerokok boleh. Kalau sholat batal. Berarti ada puasa dong di dalam sholat. Haji, madhabnya kemana? Sholat, kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah. Ka'bahnya ada di mana? Masjidil Haram. Bareng nggak? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pasangan ini meteng bareng. Oke Pak. Jadi harusnya ada dampak dong. Sahadatmu kemana aja? Kok masih seneng ngomongin Cak Warto sih di luar? Datang dong ke Padepokan, nasihatin Cak Warto. Warto itu salah. Kalau salah jangan salahin, benerin. Kayak apa namanya? Itu salah. Yang bener begini, gitu ya Pak. Nah, kira-kira itu aja Pak. Perkopar kafir, jadi jangan takut. Perkopar kafir. Oke. Udah, siap. Saya mau nambahin aja Pak. Pertanyaan Pak Namar tadi udah terjawab dengan jelas. Itu pertama, dapat hikmah dari Pak Kiai. Terus saya dapat hikmah juga dari Pak Namar. Ya. Ada 3 hikmah yang saya tangkap nih Pak. Nah. Ada pertama hikmah hidayah. Ternyata kata Pak Namar tadi, hidayah itu bukan hanya datang dari seorang ustadz atau guru. Kadang-kadang bukan nasi uduk bisa hidayah. Itu yang pertama yang saya tangkap. Terus hikmah yang kedua yang saya tangkap, dakwah. Seperti yang Pak Namar ceritakan tadi, ternyata dakwah itu di mana aja. Di warung kopi bisa, di tempat laki main bisa, apa di tempat di mana aja kita ketemu. Di lapangan bisa. Itu yang kedua. Hikmah yang ketiga ini Pak Kiai, Pak Namar, yang nggak kalah penting banget. Sahabat sejati itu nggak pengen sahabatnya terpleset, datang dikoreksi, syukur-syukur koreksian itu, komplain itu ada solusinya. Nah hikmahnya yang saya ambil. Gimana Pak? Ya clear ya Pak ya. Ini tiga-tiganya benar-benar ilmu yang bermanfaat ya. Hidayah, dakwah, teman sejati. Betul. Kayak tadi itu kan ada spesialis ya tentang kontroversi kan karena gaya. Style. Oh iya, style itu ada nyanyiannya itu. Ada ya. Yang lagu Murab itu ada. Aku senang gayamu yang selalu bercanda bergurau kan itu ya, ada ya. Cak Warto begitu, tergantung momen Pak. Kalau momen tawajuhan, tidak mungkin saya seperti itu. Momen zikir, saya tidak mungkin gitu. Kenapa saya pakai pakaian budaya? Karena saya sedang kumpul yang hadir para budayawan dan para seniman. Ingat Pak itu, ada artis kan yang datang, ada komedian, ada campur sari. Terus kalau acara itu reok, saya masa pakai gamis Pak? Penyesuaian. Dan itu saudara kita Pak. Mereka-mereka yang selama ini tidak tersentuh oleh dakwah, dicap negatif. Ternyata setelah kita dekati, mereka juga kepengen kayak kita Pak.
Tapi karena dorong faktor ekonomi, faktor apa, saya kan nggak ngejob Pak. Anak saya sekolah bagaimana? Kalau saya nggak ngejob Pak, kalau saya nggak begini ya nggak laku Pak. Nah itu loh Pak, kira-kira gitu Pak ya. Oke, Paham ya? Oke. Satu tambahan lagi Pak. Iya. Ini informasi ya Pak Namar. Semenjak tadinya awalnya saya sungkan sama Pak Kiai Pak Namar. Semenjak Pak Kiai membuka diri bahwa kita itu sohib, nggak ada ini. Saya interaksinya bebas gitu Pak. Semenjak kata-kata itu keluar, Sahabat, tadinya sungkan Pak ya. Masa iya sama Kiai gitu. Karena dia udah membuka diri ya biasa kalau Gini, enak. gini Mas, saya lurusin. Oke, gimana ya? Antara Kiai sama Mustahid beda kelas. Kiai murid, Kiai ngajar, murid yang belajar. Di situ kita harus bisa beda. Bagaimana supaya nyambung antara murid dan guru? Gurunya turun, sehingga nih murid respon. Kalau kalau guru adanya di vakumnya sendiri, murid malu ragu. Iya. Iya, sungkan Pak. Bukan. Sungkan ya. Seperti sampean bebas karena Ustadz Iya, membuka mendurunkan diri. Iya, membuka diri. Nah, Iya. itu Iya. cerdas. Cerdas ya Pak? Cerdas. Tapi kan nggak pintar, Pak. Kalau Pak Ustadz diam di makomnya sendiri, diam di istana ke mana? Ke ustadzannya, kita juga ragu mau Iya. risih. Risih mau nanya apa gitu. Oh, dia turun dulu turun tangga tuh. Turun. Begitu juga Nabi. Sama sahabatnya tingkat kenabiannya diturunin. Sehingga tuh sahabat membaur, sama-sama merasa dicintai. Tapi ketika dia naik, ngeri. Tuh kiai besar gimana begitu? Jangankan ngomong begini, matanya aja kita udah begini. Iya, betul. Sungkan. Karena dia turun kan makom dia. Kita berani membaca ada ngopi bang. Tapi sebelum terbuka juga ada sungkan nggak Pak? Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, cekap Pak Yai. Dia udah turun. Kan ada sungkan gitu. Dia udah turun. Nah, Mau tanya juga nggak berani. nggak Pak. berani. Artinya padahal belum paham. belum paham ada. Iya. Turunin, ayo saling mau nanya. Iya. Kita berani. Cuma kalau misalnya dia diam di dalam posisinya, Nah, itu doktrin namanya. cukup. Cukup. Siap. Demikian sahabat satu iman. Kesimpulan hari ini adalah bahwa Pak Ustadz tadi sudah membahas masalah dunia juga seperti itu. Artinya di dalam Islam tuh nggak ada dikotomis pemisah antara dunia dan akhirat. Orang-orang asing aja yang memisahkan dunia sama akhirat. Sehingga ketika dia bicara dunia mulu nggak mau akhirat. Padahal di dalam Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kerja, ngajar, main bola, kalau niatnya benar itu ibadah. Benar kan? Loh. Jadi kesimpulan saya, lakukan apa saja sesuai profesi itu ibadah. Ibadah di mana? Di dunia. Ya. Kalau ada menjas, lu dunia terus iya dong. Ya. Orang gua ustadz dia ngajarnya di dunia. Iya. Emang gua di akhirat nggak ada yang ngaji. Terus kata-kata hari ini, selama ini kita berharap syafaat terus, mengharap terus. Kita jadilah orang yang bisa memberi syafaat. Betul kan? Ada peluang kan? Iya. Kita harus menjadi orang yang bisa memberi syafaat pada keluarga kita, anak-anak kita, teman kita. Kalau kita minta syafaat itu udah jelas sama Nabi. Itu pasti kalau kita sering selawat, apa selawat. Tapi naik level lah. Jangan minta terus. Jadilah orang yang bisa memberi Ya. syafaat. Demikian. Terima kasih apabila ada banyak kesalahan yang lantur dari kita, mungkin mudah-mudahan Allah berikan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaat ya.